Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur merupakan program studi multidisiplin ilmu pada bidang kebencanaan yang menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas keilmuan kebencanaan yang komprehensif secara teoritis, praktis, dan berbudi luhur. Seluruh mahasiswa program studi Manajemen Bencana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dibekali dengan nilai-nilai kebudiluhuran yang meliputi sabar mensyukuri, cinta kasih, rendah hati, suka menolong sesama, kerjasama, jujur, tanggung jawab, toleransi, dan sopan santun yang sangat berguna dalam kewajiban profesional bidang kebencanaan dan juga dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang sangat beragam. Lulusan program studi Manajemen Bencana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur memiliki kesempatan berkarir pada instansi-instansi pemerintah, perusahaan swasta, ataupun organisasi yang bergerak dalam bidang penanganan bencana, baik dalam lingkungan nasional dan internasional. Lulusan program studi Manajemen Bencana juga berpeluang berkarir di perusahaan sebagai aparatur di Basarnas, BNPB, BPBD, Bappenas, Kemensos, BMKG, serta sebagai NGO di bidang bencana dan kemanusiaan, dan juga sebagai praktisi manajemen kebencanaan di industri seperti Junior Surveyor, Asisten Pemrograman Geographic Information System atau GIS Officer, CSR Officer, Analisis Risiko Bencana dan Keselamatan Kerja, lembaga swadaya mandiri atau organisasi nirlaba nasional ataupun internasional, juru bicara kebencanaan, serta berpeluang menjadi wirausahawan, dan berbagai posisi strategis yang terkait K3 atau staf operasional perusahaan yang terkait risiko dan ancaman dari bencana alam maupun non-alam. Sarjana-sarjana manajemen bencana dari program studi Manajemen Bencana Universitas Budi Luhur akan menjadi praktisi manajemen profesional di bidang kebencanaan di Indonesia maupun regional. Kami bangga, program studi Manajemen Bencana Universitas Budi Luhur merupakan program studi kebencanaan jenjang strata 1 yang pertama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Saatnya kembali kita ada di acara SAR. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kali ini kita bertemu di acara SAR di mana narasumber semuanya hadir melalui fasilitas meeting online Zoom. Kali ini di Jakarta ada Sekretaris Utama Basarnas, Bapak Dr. Abdul Haris Ahadi SH, DESS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Sehat? Mas Budi, makasih diundang. Alhamdulillah. Sehat ya, pokoknya tetap semangat Pak Haris. Alhamdulillah. Dan luar biasa berseri-seri semua narasumber kita di sore hari ini.
Dan di sampingnya ini tak kalah luar biasa pula. Dari Universitas Budi Luhur, beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Ada Dr. Insinyur Arif Wibowo, MKom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudi. Sehat ya? Halo? Agak terganggu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi, terima kasih diundang di acara MTA ini. Baik. Ya, alhamdulillah ini satu kehormatan pula bagi MTA TV sudah hadir narasumber-narasumber luar biasa. Dan kali ini saya mungkin akan menyampaikan bahwa hari ini ada tema besar adalah program studi bidang kebencanaan jenjang S1 pertama di Indonesia. Nah, ini informasi kalau tidak disampaikan oleh Pak Haris sebelumnya saya nggak ngerti. Tapi saya pernah ketawa ini Pak Haris. Pak Haris, ini sebagai sekretaris utama di Basarnas, sebenarnya apa sih yang bisa disampaikan dengan hadirnya S1 Manajemen dari Universitas Budi Luhur ini, Pak Haris? Ya, terima kasih Mas Rudi Arfianto ini atas waktunya. Pertama, ya saya mewakili ya dari unsur pemerintah ya, karena di pemerintah ini kan ada banyak kementerian lembaga yang yang berkecimpung atau yang melaksanakan tugas fungsinya, salah satunya yaitu terkait dengan pengelolaan kebencanaan. Ada BNPB ya, Basarnas, terus kalau di daerah ada BPBD, di kementerian di pusat ada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, seperti itu ya, dan TNI Polri juga ya. Nah, saya mungkin mewakili dari unsur pemerintah ya, ini merasa terima kasih lah kepada masyarakat, kepada swasta atau yayasan ya, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan Universitas Budi Luhur yang sudah ya tahun lalu berhasil mengajukan prodi S1 kebencanaan. Ya. Saya kira ini saya melihat ini Mas Rudi paradigma pengelolaan kebencanaan ini ya. Kalau paradigma lama itu yang sentralistis ya. Rasa-rasanya urusan kebencanaan itu hanya pemerintah lah gitu ya. Tapi sekarang ini sudah bergeser, ya sudah bergeser paradigma lama tadi itu, ya paradigma barunya sekarang ini, ya ada unsur-unsur yang lain. Artinya partisipasi dari masyarakat itu sangat diperlukan, masyarakat, badan usaha, ya badan hukum, media, akademisi itu diperlukan. Karena apa? Karena paradigma baru sekarang ini yang namanya pengelolaan bencana ini tidak bicara soal responsif reaktif ya. Nah, dan kalau kita melihat bencana itu kan mungkin ini paradigma lamanya, yang namanya bencana itu ya sudahlah, itu musibah ya. Ya kalau ada ya kita tolong seperti itu ya. Ya kesan reaktifnya itu ada paradigma lama. Tetapi paradigma barunya tadi itu di samping yang tadi saya sampaikan partisipatif. Nah, sekarang ini paradigma baru itu bagaimana mulai tidak hanya reaktif tapi pengurangan risiko ya, risiko bencana tadi itu ya, mulai dari korban jiwanya sampai yang namanya risiko ekonomi ya. Kita ketahui bersama kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, tidak responsif bukan soal tanggap daruratnya saja ya, mulai dari tanggap darurat juga rehab rekon dan semua itu, bicara tanggap darurat dan rehab rekon itu akan bagus manakala pada saat pra bencana itu dilakukan. Nah, inilah saya sangat apresiasi ya dengan kehadiran Universitas Budi Luhur ini sudah menghadirkan, ya ini kan memberikan hadiah ya, sumbangsih dari sebuah lembaga pendidikan dalam rangka itu tadi untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan masalah kebencanaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ya, pemerintah yang tadi beberapa tadi itu tidak bisa bekerja sendiri. Ini perlu yang namanya kehadiran lembaga pendidikan dan teman-teman semuanya dari komunitas, dari masyarakat yang lain. Nah, inilah saya kira mungkin dari paradigma lama dan baru tadi itu yang bersifat reaktif dan sekarang itu cenderung untuk pengurangan risiko bencana tadi itu. Nah, ini kehadiran ini yang nampaknya muncul ya. Kami melihat beberapa strata 2 nih Mas Rudi. Ini yang
cukup lumayan. Saya lihat-lihat itu ada Universitas Gadjah Mada, UNER ya, Unhan, Brawijaya kalau salah, terus Unhas ya, Hasanuddin. Saya lihat begitu. Ya. Ada lagi juga swasta yang dengan apa itu bukan prodi tapi ada semacam apa konsentrasi ya di bidang kebencanaan. Nah ini ya 1 tahun yang lalu, wah ini luar biasa ini. Malah justru ada S1-nya sekarang ini ya, S1 kebencanaan. Ya. Saya kira itu, ya. Mas Rudi. Baik, alhamdulillah ini patut disyukuri untuk semua pihak ya. Karena ini akan memberikan satu kesempatan di mana di sana akan lebih runtut jenjang ini ada. Dan tentu saja ini termasuk Syah Kuala yang pertama ya informasinya ya kalau tidak salah ya, yang dari Aceh. Dan kemudian sebenarnya Pak Arief ya, Pak Arief, mengapa ini justru sebelumnya di S2 manajemen kebencanaan lebih banyak ada sebelumnya? Mungkin bisa disampaikan Pak Arief. Ya, terima kasih Pak Rudi. Memang untuk jenjang S2 manajemen bencana itu telah lebih dulu hadir ya di Indonesia. Fokusnya adalah bagaimana melakukan kajian ya, analisis terhadap masalah-masalah kebencanaan. Jadi kami melihat bahwa di Indonesia sendiri sebenarnya kebencanaan ini bukan semata kajian, tetapi secara keilmuan bisa dipelajari melalui pendidikan formal. Makanya kami berinisiatif mendirikan program studi S1 Manajemen Bencana pertama di Indonesia. Dan kami melihat bahwa ke depannya apa yang dikatakan oleh Bapak Sestama tidak hanya reaktif, namun juga kolaboratif dan partisipatif ya. Sebagaimana pedoman penanganan kebencanaan melibatkan berbagai elemen pihak, pentahelix ya. Ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat, ada akademisi, ada media juga ya. Media seperti MTA TV ini juga penting ini Pak Rudi. Jadi kita bersama-sama akan kolaborasi untuk menjadi bagian dari penanganan kebencanaan. Baik untuk pra-bencana, tanggap bencana maupun pasca bencana. Nah, dari sisi pendidikan, kami memang melihat ada peluang dan tantangan bahwa 77 tahun Indonesia merdeka, secara formal pendidikan kebencanaan itu belum masuk ya dalam jenjang pendidikan tinggi, khususnya bidang kebencanaan di level strata 1. Nah, sementara itu, lembaga kebencanaan sendiri saat ini sudah cukup kompeten ya menangani kebencanaan, terutama Basarnas kami melihat sebagaimana pujian atau pengakuan yang disampaikan oleh Presiden Bapak Jokowi di acara ulang tahun Basarnas tahun ini 2023, bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana kita menekan resiko bencana dari sisi pencegahan. Karena kalau menyiapkan SDM itulah tantangan besarnya. Mengapa demikian ya? Karena bukan hal yang naif ya bahwa bencana itu pasti terjadi di Indonesia, mengingat posisi geografisnya. Oleh karena itu, kami sebagai pendidikan swasta yang bergerak di bidang pendidikan tinggi melihat bahwa saatnya Indonesia memiliki program studi manajemen bencana S1. Dan ini merupakan program studi unik karena bersifat multidisiplin keilmuan. Dalamnya ada berbagai unsur disiplin ilmu, mulai dari klimatologi, ya lalu tanah, ilmu bumi, juga ilmu sosial, bahkan ilmu ekonomi. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Sestama tadi, bahwa mencegah atau mengurangi resiko dari timbulnya bencana itu dari berbagai sisi harus kita persiapkan, termasuk dari sisi ekonominya. Nah, itulah kenapa program studi ini ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin itu dulu Pak Rudi. Ya, paham. Apalagi Pak Arief selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hal-hal terkait dengan itu pasti menjadi stressing ya.
Dan tapi memang itu juga memang sangat diperlukan karena memang kenyataannya Ring of Fire di Indonesia itu kita tak dapat pungkiri, di mana beberapa waktu yang lalu yang di Lumajang, Gunung Semeru ya, terus kemudian gunung-gunung aktif di Indonesia sangatlah banyak, kemudian dominasi dari laut dan hal-hal, meskipun semuanya bisa jadi ketika terkait dengan gunung berapi tidak bermasalah ataupun mungkin lautnya juga tidak bermasalah, tapi di sisi lain kan ketika ada kegiatan seperti bangunan roboh dan sebagainya, Urbansar ini sangat perlu juga tetap maju di sana. Nah, kepada Pak Haris nih, Pak Haris mungkin bisa disampaikan bahwa sebenarnya kalau di ini mungkin saya bisa sampaikan juga ya, Pak Haris salah satu dosen yang ada di Budi Luhur ya Pak Haris? Iya Pak, benar Mas Haris. Masya Allah. Iya. Masya Allah, berarti sangat-sangatlah tersokong dengan baik insya Allah nantinya untuk Budi Luhur ini. Dan Pak Haris terkait dengan S1 kebencanaan yang ada di Budi Luhur sendiri, sebenarnya apa saja mata kuliah atau hal-hal praktis yang di sana dilakukan? Apakah seperti diklat-diklat pada umumnya ketika para di SAR-SAR itu mengadakan diklat begitu, Pak Haris? Ya, terima kasih Mas Rudi. Terkait dengan pertanyaan Mas Rudi tadi, ini saya tadi kan bicara soal paradigma tadi ya, itu menjadi hal yang penting, paradigma baru sekarang ini. Yang tadinya reaktif ya, sekarang itu harus ada pengurangan risiko bencana, yang tadinya tersentralistis ya, sekarang ini ada partisipatif ya, yang tadinya parsial sekarang sudah terintegrasi dan holistik ya kan, yang namanya siklus benar-benar holistik. Sehingga kehadiran S1 ini tentunya berbeda ya Mas Rudi ya, berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang ada di kementerian lembaga itu lebih banyak aktivitas-aktivitas yang bersifat teknis operasional seperti yang dimiliki Basarnas sendiri. Basarnas sendiri melakukan pelatihan-pelatihan, bukan pendidikan dalam arti lebih mengarah ke manajemennya, justru pelatihan-pelatihan yang bersifat operasional. Ya, walaupun sekarang kita juga membangun juga bagaimana pelatihan-pelatihan yang bersifat manajerial. Karena kita ketahui bersama bahwa misalnya contohnya di standarisasi INSARAG ya, International SAR Advisory Group, itu ada yang namanya kompetensi itu 5. Jadi manajemen, search, rescue, medis, dan logistik. Nah, kita selama ini banyak berkonsentrasi di urusan search, rescue, ya, terus berikutnya adalah medis dan logistik. Manajemen kita mulai garap sekarang ini, ya, ada beberapa hal, termasuk soft skill-nya. Nah, saya melihat ini menjadi terlihat unik yang dikatakan Pak Dekan tadi ya, Pak Arif tadi, terlihat unik karena ini S1 gitu. S1-nya adalah S1 manajemen kebencanaan. Nah, dari sifat atau yang namanya lembaga pendidikan S1 ini kan tidak hanya belajar ya, tetapi juga ada unsur penelitiannya dan pengabdian masyarakat. Nah, ini yang menarik ini, ya, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ada banyak hal sebenarnya, khususnya misalnya kalau tadi bicara soal pembelajaran ya, pembelajaran. Karena ini manajemen, ada banyak hal terkait dengan manajemen atau tata kelola itu dikuliahkan ya, manajemen terkait dengan kesiapsiagaan, bagaimana masyarakat tahu. Ini kan tadi kalau saya bilang paradigma baru bahwa ini adalah pengurangan risiko bencana. Maka hakikatnya adanya S1 ini kan sebenarnya kita memberikan pemahaman ya kepada mahasiswa dan nantinya akan kita sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kita semua ini memiliki kesadaran tentang bagaimana risiko bencana dan seterusnya. Seperti itu. Nah, menariknya lagi penelitian. Penelitian ini bisa memberikan masukan kepada masyarakat, kepada pemerintah ya, kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait yang lainnya yang disebut dengan pentahelix atau multihelix ya, bisa memberikan masukan kepada swasta misalnya melalui CSR-nya, karena saya katakan bahwa urusan bencana tidak bisa sendiri. Contohnya misalnya 2 minggu yang lalu ya, Universitas Budi Luhur kerjasama dengan Basarnas dan Yayasan Omah Kolaborasi itu menyelenggarakan diseminasi ya, sosialisasi mitigasi bencana di Cianjur. Kita melihat di sana ya, ternyata sekarang ini
sudah berapa? 6 bulan ya, sudah 6 bulan ya sejak gempa di Cianjur. Ternyata ada loh masyarakat itu masih tinggal di tenda. Ternyata ganti rugi ya terkait dengan rumah mereka yang rusak ya, ada rusak ringan, sedang, berat, itu masih belum selesai. Nah, ini kan bisa diangkat ini ya. Kita bisa memberikan apa ya? Pendampingan di sana, kita hadir di sana. Ini menarik jadinya. Ada unsur penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi ini jadi sesuatu yang berbeda nih Mas Rudi dengan kehadiran S1 di Budi Luhur ini. Saya kira itu Mas Rudi. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris, dan itu satu hal yang sangat diperlukan karena di masa-masa lalu hal tersebut tidak menjadi utama karena mungkin kita juga komparasi terhadap hal itu kurang begitu. Nah, terkait juga dengan hal tersebut bahwa kegiatan-kegiatan di Budi Luhur utamanya di manajemen S1 itu sendiri mungkin bisa disampaikan Pak Arif. Nah, ini prospek alumnusnya seperti apa ini? Karena jarang-jarang ini nanti siapa yang bakal menggantikan Pak Haris, sepertinya misalnya seperti itu. Ya, silakan Pak Arif. Ya, baik Pak Rudi. Kami sangat tertantang ya untuk mempersiapkan SDM Indonesia yang siap dalam manajemen bencana. Mengingat kodrat kami sebagai yang pertama, maka kami juga harus memiliki kesungguhan tekad dan hati untuk memberikan yang terbaik ya, karena ini akan menjadi model dan tentu saja kami akan welcome ya dengan adanya program studi yang sama nantinya akan didirikan oleh berbagai kampus. Nah, kami sampai hari ini dalam perancangan kurikulum itu mendapatkan pembimbingan dari program Pascasarjana Manajemen Bencana UGM, dan pelibatan kurikulum kami juga termasuk pihak-pihak stakeholder seperti Basarnas, BNPB, ya, atau Kementerian Sosial, ya, BRIN bahkan itu memberikan kami masukan-masukan untuk rancangan kurikulum yang saat ini mahasiswanya masuk ke tahun kedua, Pak Rudi. Nah, apa yang diharapkan dari mereka dari nama program studi ini, yaitu manajemen bencana, itu dimasukkan oleh Badan Akreditasi Nasional sebagai multidisiplin ilmu. Artinya kami menyadari bahwa para dosen yang kompeten, baik itu dosen praktisi seperti Pak Sestamas mewakili unsur pemerintah ya, praktisi profesional, maupun dosen akademisi, itu merupakan dosen-dosen yang harusnya kompeten ya dalam pengelolaan kebencanaan. Nah, apa muatan kurikulumnya? Yang pertama adalah kami memberikan muatan kompetensi utama, disebutnya itu adalah ilmu-ilmu tentang kebencanaan, baik itu pengantar kebencanaan maupun sampai analisis risiko dan kerentanan serta kelembagaan. Nah, ini kami masukkan dalam kondisi utama karena di Indonesia fenomenanya adalah banyak pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, khususnya pada saat terjadi tanggap bencana ya, dan ini membutuhkan tantangan yang luar biasa bagaimana melakukan manajemen atau pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alat, khususnya alat pencarian dan pertolongan, penyelamatan ya, alat untuk rehabilitasi. Nah, itu belum lagi sumber daya uang ya, sumber daya uang dari donasi, dari bantuan logistik juga ya, karena banyak sekali hal yang harus dikelola, maka kami memasukkan dalam unsur ilmu turunan manajemen. Nah, dengan harapan ya nanti para lulusan akan memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan bencana. Nah, namun demikian kami juga ingin memiliki keunikan, Pak Rudi. Keunikan itu adalah diberikannya kompetensi tambahan. Nah, ini yang menjadi keunikan dari program studi kami. Kami memberikan bobot yang cukup signifikan
untuk bidang ekonomi, ya, terutama di ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Nah, mengapa? Nah, kalau kita bicara bencana, mungkin agak tabu kita bicara Ya, bisnis ya, ya. ya. Nah, disinilah kami melihat lagi sebuah teori, ya mungkin Pak Haris selaku dosen juga pernah memberikan diskursus kepada kami waktu itu bahwa privatisasi bencana itu bukan hal yang mustahil, ya. Nah, apa sisi yang akan kami angkat dari kompetensi ekonomi dan ekonomi kreatif dan kewirausahaan itu? Jadi kami memberikan muatan pertama adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan kami ini akan mencirikan potensi-potensi ekonomi pada wilayah-wilayah yang rawan bencana, Pak Rudi. Jadi kalau belajar kewirausahaan itu kita melihat dari oh ini lokasi ini rawan bencana, maka prospek ekonomi apa yang sebaiknya dikembangkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini sudah pada terapan bagaimana mereka mampu memberikan dorongan, motivasi bagi masyarakat yang nanti bisa tertuang dalam program kegiatan Kampus Merdeka atau pengabdian masyarakat ya. Jadi masyarakat di lokasi tersebut juga diberikan edukasi untuk bagaimana kalau terjadi bencana dan bagaimana memulihkan ekonomi setelahnya gitu. Nah, hal ini yang kami anggap sebagai satu penciri dan kami merasa hal ini penting karena pada saat terjadi bencana yang harus diselamatkan tentu saja adalah nyawa ya, nyawa manusia. Kita sebagai manusia itu itulah nanti tugas-tugas para aparatur terutama di Basarnas ya yang melakukan tindakan pencarian dan penyelamatan. Setelah mereka didapatkan, harapannya insya Allah hidup begitu ya. Mereka harus menjalani fase recovery. Nah, setelah itu apa? Nah, disinilah kami berusaha untuk menawarkan kompetensi lulusan kami agar lulusan ini juga siap mendampingi masyarakat. Dan kalau mereka ingin melakukan wirausaha, rasanya juga bukan hal yang mustahil, ya. Berwirausaha untuk bidang kebencanaan itu bukan dalam konotasi yang negatif, membisniskan bencana bukan. Tapi bagaimana misalnya menguatkan daya saing ekonomi di wilayah yang memang sangat potensial pada bencana. Sehingga pengembangan ekonomi kreatif di wilayah itu harus berbasis karakter daerahnya. Kalau dia pesisir, bagaimana potensi ekonominya? Tentu berbeda dengan wilayah yang banyak perkotaan, ya, lingkungan permukiman, itu kan potensi bencananya mungkin kebakaran, ya, atau banjir. Sementara di pesisir bisa jadi potensi bencananya tentu saja adalah tsunami atau angin dan seterusnya. Nah, itu potensi-potensi ekonomi itu yang kami gali, kami jadikan penguatan untuk bahan belajar. Diharapkan lulusan kami juga akhirnya tidak hanya mampu bekerja sebagai aparatur di lembaga-lembaga bencana seperti Basarnas, BNPB, Kemensos, lalu Kemenkes, ya, atau di Pemprov, pemerintah daerah, di mana pastinya ada bagian yang menangani respon cepat atau pengelolaan bencana, Kesos, kesejahteraan sosial. Tapi juga kami memberi muatan pada kompetensi untuk bekerja di sektor swasta. Karena kami juga memberikan kurikulum yang mengandung kompetensi, misalnya untuk penanganan limbah, ya, dampak limbah. Penanganan bagaimana kalau korporasi ini ternyata menghasilkan atau mengalami situasi yang tidak diduga, seperti adanya penyebaran limbah, menimbulkan bencana. Nah, atau bencana teknologi misalnya. Nah, hal-hal seperti itu kami bekali para mahasiswa, sehingga mereka bisa lebih percaya diri kalau mau bekerja di sektor swasta. Ada mata kuliah juga terkait keselamatan kerja, kebakaran dan ledakan, dan seterusnya. Baik. Sementara untuk di sektor pemerintah tadi sudah cukup clear, dan untuk berwirausaha juga sangat mungkin. Begitu Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Arief. Nah, ini karena kita ketahui bersama dan kami juga informasikan kepada para pemirsa
bahwa sebenarnya Pak Haris hari ini itu sangat-sangat meluangkan waktu beliau untuk bisa hadir di MTA TV. Beliau 5 menit lagi harus cabut begitu, dan saya ingin stressing dari Pak Haris ini terkait dengan adanya S1 yang ada di Budi Luhur pertama kali untuk manajemen kebencanaan. Silakan Pak Haris. Mas Rudi, saya nyambung yang disampaikan Pak Dekan tadi ya. Boleh. Ya memang saya waktu itu pernah ngobrol-ngobrol sama Pak Dekan. Pak Dekan, nggak ada yang salah. Terkait dengan apa itu prodi S1 kebencanaan kok di bawahnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang namanya kebetulan itu hakikatnya dari Allah. Masya Allah. Karena Pak Betul itu ya Allah gitu kan, hakikatnya dari sana gitu. Nah, akhirnya ada saya membaca satu buku Mas. Judulnya itu adalah Chaos Organization and Disaster Management. Itu karangannya Alan Christenbaum. Itu menyebutkan yang tadi disebutkan oleh Pak Arif tadi itu. Ya, artinya ada yang namanya privatisasi bencana. Nah, privatisasi bencana dimunculkan. Jadi karena ada organisasi itu mulai dari hakikatnya siapa sih yang menolong itu? Pertama adalah unit sosial terkecil yang namanya keluarga, ya kan, ayah, ibu seperti itu. Terus setelah itu yang besar lagi ada masyarakat, kelompok masyarakat, RT, RW. Tapi nggak profesional. Ada yang lebih profesional lagi, namanya relawan. Ada lagi yang relawan yang lebih profesional lagi, dia membentuk yang namanya yayasan atau badan hukum dan lain sebagainya. Dan ada kehadiran pemerintah di sana. Tapi ternyata itu semua tidak cukup. Munculnya yang namanya privatisasi bencana. Ya, ada badan-badan hukum, ya, bahkan yayasan sekarang ini benar-benar fokus untuk ngurusi yang namanya kebencanaan. Nah, sekarang kita ini diperkenalkan ada istilah yang namanya social entrepreneur. Nah, jadi nggak ada yang kebetulan. Hakikatnya kebetulan dari Allah tadi. Jadi ada yang namanya social entrepreneur. Nah, siapa social entrepreneur itu? Ya, seseorang atau sekelompok orang yang mereka memberikan solusi-solusi terkait dengan permasalahan sosial dengan pendekatan kewirausahaan. Nah, ini jadi klop ini. Ya, apalagi tadi disinggung sama Pak Dekan bagaimana kurikulum di sana seperti itu. Jadi ini benar-benar mengalir ya. Ya, kita harapkan tadi para mahasiswa benar-benar dibekali ilmu yang tadi itu. Dan kelak secara pribadi ya atau secara berkelompok dia bisa menjadi social entrepreneur yang memiliki kompetensi dari sisi keilmuan ada. Ya. Ya, apalagi sekarang ini ada S2 kebencanaan juga, dia bisa lanjut ke sana. Nah, ini yang saya melihat ini benar-benar pemerintah merasa beruntung ya munculnya yang namanya S1, S2 kebencanaan. Ditambah tadi yang penting itu. Ya, artinya karena kehadiran lembaga pendidikan ini tidak hanya memberikan proses belajar mengajar saja, ya, seolah-olah yang beruntung adalah anak didik tadi itu atau mahasiswa tadi itu, tetapi ada kegiatan-kegiatan dari lembaga pendidikan, yaitu yang namanya pengabdian masyarakat, ya, artinya lembaga ini bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat dan ditambah lagi tadi itu penelitian-penelitiannya, ya ini akan ya kita ini sangat sedikit. Ya, penelitian-penelitian terkait dengan kebencanaan ini sangat sedikit sekali. Sehingga dengan adanya S1, S2 di bidang kebencanaan ini akan semakin banyak ya penelitian yang akan dilakukan, sehingga ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi ya support kepada pemerintah dalam rangka untuk pengambilan kebijakan. Contohnya kemarin waktu kami ke Cianjur itu, bagaimana rumah tahan gempa. Nah, ini kalau jadi penelitian ini, bagaimana tata kelola yang bagus itu ya. Misalnya di satu desa ini kan berbeda dengan di tempat yang lain, ya. Kearifan lokal ini bagaimana di satu, ya terkait dengan pembayaran, misalnya kayak kemarin masalah hunian, ya, ganti rugi dan sebagainya. Ini akan menjadi ya akan berkembang kesadaran masyarakat, ya, khususnya terkait dengan kebencanaan ini akan semakin lebih bagus lagi ke depan. Saya kira itu, Mas Rudi. Terima kasih. Ini jadi pamit ya, Pak ya? Atau saya ini ya sambil jalan ya di mobil begitu bisa kali ya. Kasihan. Jangan Pak. Mendingan fokus di nyetirnya saja atau bersama teman-teman yang di sana. Nyimak boleh. Oh iya, baik. Iya.
Ya, baik, Sekali lagi terima kasih ya Mas Rudi Sama-sama. sudah diundang di sini. Insyaallah. Aris, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Aris, dan salam untuk segenap jajaran di Basarnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan kembali ke Pak Arif, ini sangat-sangat luar biasa, tapi sedikit tadi mengulik tentang social entrepreneur yang disampaikan oleh Pak Haris. Ini bisa sedikit dicontohkan lah kegiatan apa? Ada satu ekonomi kreatif di sana di dalam kebencanaan. Ini sangat menggelitik, atau justru saya ingin satu penjabaran yang lebih realnya seperti apa. Begitu Pak Arif, silakan. Ya, baik Pak Rudi. Memang menarik sekali kalau kita melihat bagaimana penerapan keilmuan bencana ini di kehidupan sehari-hari ya. Karena kita ini terbiasa memandang bencana itu sebagai ya sudah suratan takdir begitu ya. Kalau terjadi ya kita anggap ini musibah. Lalu kita tentu saja pertama kita doakan. Yang kedua kita menerima kan, kita menerima dan menganggap ini memang suratan takdir yang memang sudah terjadi, harus terjadi begitu ya. Nah, di satu sisi sebenarnya banyak sekali resiko yang bisa kita tekan. Banyak sekali resiko yang bisa kita minimalkan bila mana memang bencana itu harus terjadi begitu ya. Dan Indonesia memang hampir pasti ya akan terjadi bencana begitu, mengingat posisi geografisnya. Nah, kami mencoba melakukan pendekatan secara akademik ya untuk memberikan pembelajaran bagaimana melakukan perencanaan ya menghadapi situasi bencana. Itu berarti masuk dalam sub ilmu atau pembelajaran tentang mitigasi bencana. Itu yang pertama. Nah, di sana saja sudah ada penguatan ya, tadi penguatan ekonomi misalnya. Ini bagian dari social partnership tadi Pak Rudi. Bahwa kalau kita memang tinggal di wilayah bencana, di wilayah potensi bencana, maka kita harus kenal betul wilayah itu. Potensinya apa, hambatannya apa, ancamannya datang dari mana. Sehingga pada saat terjadi bencana kita harus sudah tahu juga apa yang harus kita selamatkan lebih dulu. Misalnya kita melakukan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir. Apakah kita akan memperbanyak perahu-perahu untuk berlayar, atau kita mungkin akan memelihara ternak? Nah, ini kan berbeda kajiannya. Nah, sehingga social partnership yang dimaksud oleh pembelajaran kami adalah bagaimana pengembangan entrepreneurship berbasis kesadaran dari masyarakat di wilayah potensi itu. Nah, bagi yang tinggal di perkebunan, ya tentu saja akan berbeda lagi. Mungkin ancamannya adalah kebakaran hutan, ya kan, dan air ya, kekeringan. Nah, ini kan akan menjadi tantangan yang berbeda ketimbang mereka yang tinggal di permukiman padat seperti perkotaan seperti itu. Nah, sehingga kami mencoba menawarkan kepada masyarakat program studi ini akan melakukan pembelajaran social partnership, yaitu mengenali wilayahnya, mengenali resikonya, dan yang terakhir adalah setelah terjadi bencana, ya itu bagaimana bangkitnya. Nah, ini yang diharapkan ekonomi kita itu menjadi lebih cepat pulih dari sebuah bencana, dan masyarakatnya juga lebih tangguh ya terhadap bencana. Itulah tujuan kami, Pak Rudi. Ya. Yang pasti dengan hadirnya S1 di Budi Luhur tentang manajemen kebencanaan ini, pengurangan risiko bencana itu akan benar-benar tertekan begitu ya, bisa ditekan begitu. Dan selain itu mungkin bisa disampaikan Pak terkait bahwa di S1 Budi Luhur ini ketika mau masuk, nah ini yang perlu biasanya ditanyakan adalah biaya. Masuk ke sana itu seperti apa? Begitu, silakan Pak Arif. Ya, baik Pak Rudi. Kuliah di program studi manajemen bencana ini pertama adalah syaratnya adalah memiliki minat dan kemauan untuk
berkecimpung di bidang bencana. Memang tidak semua orang ya memiliki panggilan untuk dekat-dekat dengan bencana begitu Pak Rudi ya. Jadi kalau dia misalkan seorang relawan ya, kita lihat banyak perilaku masyarakat ya. Dia menjadi pengawal ambulan. Saya sering melihat fenomena itu ya, pengawal ambulan. Itu relawan bagi kami itu relawan. Nah, mereka berarti punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi panggilan pertama atau kualifikasi pertama tentu saja jiwa sosial ya. Karena kita akan berdekatan dengan bencana, berdekatan dengan korban, berdekatan dengan otoritas dan seterusnya. Nah, dari sisi biaya, kuliah kami ini biaya yang terjangkau Pak Rudi. Untuk sebuah program studi S1 di Jakarta itu kami bukan bermaksud murahan, tapi kami harus bisa terjangkau, harus terjangkau dengan kuliah menempuh 8 semester. Nah, pada semester 1 itu biaya kuliahnya adalah 14 juta rupiah. Nah, saat ini ada promo bagi penerimaan mahasiswa baru, ini khususnya dari jalur relawan ya. Relawan ini banyak Pak Rudi, bisa dari bisa dari Pramuka Peduli, bisa dari PMR, ya mereka semua relawan itu Pak Rudi ya. Kemudian bisa juga dari jalur MTA juga memiliki SAR Pak. Nah, jadi siswa pencinta alam itu juga relawan, lalu juga mereka yang berkecimpung di bidang tagana misalnya itu juga relawan. Jadi semua relawan kita hargai. Kita apresiasi dengan memberikan akses pendidikan S1 yang berkualitas namun terjangkau. Nah, jadi bagi relawan-relawan tadi ada promo Pak Rudi, beasiswa 50% di semester 1. Nah, ini kami harapkan masyarakat juga jadi tahu bahwa ada program studi manajemen bencana S1 pertama di Indonesia setelah 77 tahun Indonesia merdeka itu. Nah, untuk semester 2 dan seterusnya kurang lebih sama, 7-8 juta per semester, tapi kami juga punya jalur beasiswa. Artinya kalau siswa-siswi atau mahasiswa itu memiliki prestasi, maka akan mendapatkan beasiswa mulai semester kedua sudah boleh. Mulai semester kedua sudah boleh mengajukan klaim beasiswa, baik itu dari jalur prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Misalnya apa? Misalnya dia ikut lomba ketangkasan ya di pramuka, di pencinta alam, orienteering, atau dayung, arung jeram, dan seterusnya. Itu bisa diklaim sebagai beasiswa. Nah, kalau yang akademik bagaimana? Dia misalnya lomba karya tulis, dia memenangi lomba karya ilmiah, atau dia lomba voli, olahraga seperti sepak bola. Bahkan ini yang terbaru, para atlet handball atau bola tangan ya di Indonesia itu tertarik untuk masuk ke program studi kami. Mengapa? Karena biasanya para pemain olahraga atau atlet itu sudah terbiasa juga kebugarannya untuk sigap ya untuk mengikuti gaya hidup yang cepat, yang refleks ya, nggak sesuai. Namun bagi mereka yang tidak, ya tidak ada masalah, Pak Rudi. Mereka tetap bisa kuliah dari berbagai jurusan. Kami tidak menutup semuanya, Pak Rudi. Mau dari tata boga bisa, Pak Rudi. Karena dalam kebencanaan Pak Rudi pasti juga tahu ada logistik, ada dapur umum ya, Pak Rudi ya. Lalu mau dari jalur dia SMA-nya otomotif juga bisa. Mungkin dia bisa menciptakan, banyak sekali menciptakan hal-hal yang bermanfaat untuk penanganan bencana. Begitu, Pak Rudi. Betul, iya. Dari beberapa tamu kita juga dulu pernah ada drone yang bisa melempar ban ya waktu itu. Nah, ini kan luar biasa. Dan alhamdulillah Budi Luhur ini salah satu di programnya yang kemarin mendapatkan award juga ya dari SAR, dari Basarnas begitu. Dan ini ada gambar-gambar ketika Budi Luhur bersama SAR MTA juga mendapatkan penghargaan tersebut. Mungkin bisa ditayangkan untuk gambar Budi Luhur ketika bersama-sama di penghargaan award ini. Nah, ini diantaranya. Kemudian ada lagi, next. Nah, ini Pak Haris tadi, ya, next. Nah, ini yang baru saja
tadi menyampaikan Pak Arief. Next. Ya, next. Iya, itu adalah Komandan SAR yang paling kanan dari arah. Nah, yang pakai baret juga. Baik, terima kasih Pak Arief. Semoga saja animo para calon mahasiswa yang nanti akan bergabung untuk menapak di S1 Budi Luhur akan bisa terserap dan ilmunya bisa tersampaikan, lebih mengetahui hal-hal yang lebih komprehensif di Budi Luhur nanti. Pak Arief, terima kasih atas kehadirannya di meskipun pakai Zoom ya, online, tapi insya Allah untuk materinya sangat-sangatlah luar biasa. Kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian SAR untuk hari ini. Insya Allah kita akan bersua lagi di kesempatan yang lain dan kita akan bertemu lagi di kegiatan yang luar biasa lainnya. Saya Rudi Arfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.